Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Safira pada mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar IPA mengenai sistem tata surya. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Dan apa saja sih yang ada dalam sistem tata surya kita? Apakah kalian siap untuk menjelajahi tata surya kita? Ayo kita berpetualang untuk menjelajahi sistem tata surya kita. Kompetensi pembelajarannya akan kita capai antara lain kompetensi dasar 3.11 mengenai menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. 4.11 yaitu menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Sehingga tujuan pembelajarannya adalah: pertama, menggambarkan model orbit planet; kedua, mendeskripsikan karakteristik komponen tata surya; ketiga, mencari informasi tentang planet-planet penyusun tata surya; dan yang terakhir adalah mendeskripsikan gerak planet pada orbit tata surya. Kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama, model orbit planet, yang kedua, komponen penyusun tata surya, dan yang terakhir, planet-planet penyusun tata surya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu model orbit planet. Apakah kalian tahu apa itu model orbit planet? Model orbit planet atau biasa disebut dengan garis edar planet dalam tata surya kita yaitu berbentuk elips. Apa itu garis edar? Ya, benar sekali. Garis edar adalah lintasan planet untuk mengelilingi matahari seperti pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu komponen penyusun tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Komponen penyusun tata surya selanjutnya yaitu planet, di mana planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi dia hanya dapat memantulkan cahaya dari bintang. Yang ketiga yaitu satelit, merupakan benda langit kecil yang mengiringi planet. Dan yang terakhir adalah benda angkasa lain. Selain matahari, planet-planet dan satelit yang ada dalam tata surya, terdapat pula benda angkasa lain seperti asteroid, meteor, komet, meteorit, dan meteorit yang akan kita jelaskan pada bagian selanjutnya. Penjelasan komponen penyusun tata surya yang pertama yaitu matahari. Matahari mempunyai panjang diameter sebesar 1.373.400 km atau setara dengan 109 kali lipat panjang diameter bumi. Matahari tersusun atas beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan inti. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling dalam dari matahari dengan suhu 15 juta Kelvin. Pada lapisan ini terjadi pembentukan energi yang sangat besar yang dimiliki oleh matahari. Lapisan yang kedua ada lapisan fotosfer. Pada lapisan ini suhunya sekitar 6000 Kelvin. Lapisan ini merupakan lapisan cahaya yang dapat dilihat dari bumi. Selanjutnya, lapisan ketiga ada lapisan kromosfer yang merupakan lapisan atmosfer matahari dengan suhu 4500 Kelvin. Lapisan kromosfer ini dapat terlihat jelas dari bumi ketika terjadi gerhana matahari total yang terlihat seperti cincin kemerah-merahan. Yang terakhir ada lapisan korona. Pada lapisan ini mengandung gas yang sangat tipis. Suhu pada lapisan ini mencapai 1 juta Kelvin. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan atmosfer terluar dari matahari. Komponen penyusun tata surya yang kedua adalah
planet, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus, yang penjelasannya akan dijelaskan pada bagian planet-planet penyusun tata surya. Komponen penyusun tata surya selanjutnya adalah satelit. Satelit terbagi menjadi dua. Yang pertama ada satelit alami. Satelit alami merupakan satelit yang sudah berada dalam tata surya dan bukan buatan manusia. Satelit alami ini contohnya yang pertama ada bulan. Bulan merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Yang kedua ada Phobos, adalah salah satu satelit yang dimiliki oleh planet Mars. Jenis satelit yang kedua ada satelit buatan yang merupakan satelit buatan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa untuk keperluan tertentu. Sebagai contohnya ada yang pertama satelit komunikasi. Satelit komunikasi ini diluncurkan ke luar angkasa yang bertujuan untuk keperluan komunikasi seperti satelit Palapa yang diluncurkan oleh Indonesia. Satelit buatan yang kedua ada satelit militer. Satelit ini diluncurkan ke antariksa untuk keperluan militer yang dilengkapi dengan alat penginderaan sinar inframerah. Contoh satelit militer yaitu satelit Samos dan satelit Vela. Satelit Samos merupakan satelit buatan Amerika yang berfungsi untuk mengintai dan mengetahui pangkalan-pangkalan militer lawan. Materi selanjutnya yaitu planet-planet penyusun tata surya. Masih ingat apa saja planet-planet tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut untuk mengetahui lebih jelasnya. Yang pertama ada Merkurius yang memiliki diameter sepanjang 4.862 km. Planet ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak 58 juta kilometer. Permukaan Merkurius dipenuhi oleh kawah efek meteorit yang berjatuhan. Selanjutnya, yang kedua ada planet Venus yang memiliki diameter sepanjang 12.000 km. Venus memiliki jarak dengan matahari sejauh 108 juta kilometer. Venus biasa dikenal dengan bintang fajar dan pada permukaannya diselimuti oleh awan karbon. Planet yang ketiga adalah planet yang kita huni saat ini. Apakah planet itu? Ya, benar sekali, Bumi yang memiliki diameter sepanjang 12.600 km. Jarak antara matahari dengan Bumi sejauh 150 juta kilometer. Dan Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Selain itu, Bumi juga memiliki satu satelit yaitu bulan. Planet yang keempat selanjutnya yang berada di belakang Bumi yaitu Mars yang memiliki diameter sepanjang 6.800 km. Jarak antara Mars dengan matahari sejauh 228 juta km. Suhu pada permukaan Mars lebih rendah dibandingkan di Bumi, dan Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Planet yang kelima adalah Jupiter yang memiliki diameter sepanjang 142.860 km sehingga ia disebut sebagai planet terbesar dalam tata surya. Jarak antara planet ini dengan matahari sejauh 778 juta kilometer, dan Jupiter memiliki satelit sebanyak 16 satelit. Selanjutnya ada Saturnus memiliki diameter sepanjang 120.000 km. Planet ini mempunyai cincin yang terdiri dari debu dan gas beku. Jarak antara planet ini dengan matahari sejauh 1.428 juta kilometer, dan planet ini mempunyai 12 satelit.
planet. Selanjutnya yang ketujuh ada planet Uranus. Dia juga mempunyai cincin, namun cincinnya sangat tipis. Dan Uranus mempunyai diameter sepanjang 50.100 km. Jarak antara Uranus dengan matahari sejauh 2.870 juta kilometer. Uranus juga memiliki satelit sebanyak 5 satelit. Yang terakhir ada Neptunus yang mempunyai diameter sepanjang 48.600 km. Neptunus ini sering disebut planet kembar dengan Uranus dan jaraknya Neptunus dengan matahari sejauh 4,5 miliar kilometer. Cukup jauh, bukan? Bagaimana materi kali ini? Cukup menarik, bukan? Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.